Halo semuanya dan kembali lagi di vlog Danif. Dan kali ini kita mau bahas mobil X Taxi X Banjir yang baru gue angkat. Ya, ini harga 54 juta rupiah dan kita sudah dapat mobil dalam kondisi yang sudah siap pakai. Artinya dengan harga 54 juta rupiah kalian udah nggak perlu lagi cari-cari mana yang mesti diganti, mana rusaknya. Ini enggak, ini udah bagus semua. Terus kita juga udah dapat mobil dalam keadaan yang bersih. Tapi berhubung kemarin gue buru-buru, gue bilang nggak usah dipoles, nggak usah didetailing lagi. Nanti di AutoNetCare aja yang ngedetailing. Makanya mobil ini masih ada logo ini nih, pusaka. Jadi ini X Bluebird ya. Pusakanya satu Bluebird Group, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Bluebird yang biasa, dia warna birunya itu lebih gelap dibandingkan dengan Bluebird. Nah, kalau misalkan kalian beli 54 juta gitu ya, dan nggak terburu-buru, masih pengen menunggu mobilnya sampai di detailing bersih, itu tulisan-tulisan di sini, terus jamur-jamurnya harusnya sudah hilang. Tapi karena kita mau ke AutoNetCare saja, biar nanti datang ke sini, dibersihin, harusnya nanti lebih bersih lagi. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Toyota Limo, ya kan? Sebenarnya Vios atau Yaris Sedan, tapi untuk yang taksi di STNK tuh beda, namanya Limo. Kayak misalkan Avanza. Untuk yang versi taksi itu namanya bukan Avanza, tapi Transmover. Jadi kalau lihat di STNK-nya itu namanya beda, termasuk juga di BPKB-nya. Spesifikasinya sama persis sama Vios ya, mesinnya sama, masih pakai 1NZ ya, belum yang pakai mesin NR. Terus juga mobil ini penggerak roda depan hanya tersedia dalam transmisi manual. Jadi kalau untuk yang Matic sepertinya belum ada untuk taksi Bluebird yang versi ini. Nah, karena dia adalah versi yang taksi, otomatis dia dikasih kelengkapan yang paling rendah. Kayak contohnya gini, lampunya ini masih halogen biasa, nggak ada proyektor-proyektoran seperti halnya Toyota Vios. Kemudian grillnya ini nggak ada krum-krumannya, hitam, polos. Terus ke bawah dia juga nggak dikasih fog lamp. Kalau yang Vios dia lampunya berbeda, sudah ada proyektornya, terus dia sudah pakai krum di bagian grill depannya, kemudian dia sudah punya fog lamp, yang ini belum. Velgnya ini kecil sekali nih, dia pakai R14 dan ukuran bannya juga kecil. Ini ukurannya 175/65 R14, mereknya Dunlop. Dan kembangannya insya Allah ini lebih baik dibandingkan dengan Etios yang kemarin kita coba. Jadi ini kembangannya tuh masih ada gitu. Sampai ke belakang pun juga masih ada. Nah, terus ke samping juga kita dapat spion yang masih manual, dia belum ada lampunya di bagian sini. Nggak ada elektriknya ya sama sekali, termasuk juga retracknya juga masih manual semua. Ke samping lagi, kuncinya kita dapat 3 set ya, luar biasa. Biasanya kan cuma dapat 2, tapi untuk taksi ini kita dikasih 3 set. Dan di bagian atapnya ini harusnya nih diberesin dulu, tapi gue minta udahlah nggak usah, langsung aja dibawa. Jadi bagian atas ini masih ada bekas mahkota taksinya. Nah, terus mahkotanya ini dia kan ada lampunya tuh ya. Nah, lampunya ini dia ngambilnya tuh dari sini nih. Tuh, jadi ini ditempel di sini ya. Sini dilem doang nih, nanti ditempelin sini. Terus dia masuk ke dalam kaca, masuk lagi ke sini. Jadi kelihatannya rapi, nggak perlu lubang-lubang ngambil kabel, ambil daya dari lubang di sini. Ini kebetulan lubangnya ditutup, tapi ditutupnya itu bukan dicat ya. Dikasih apa ini hitam-hitam nggak ngerti. Kayak semacam tambelan. Untuk Limo ini kebetulan kalau misalkan yang Vios, dia kan pilarnya di blackout ya. Warna hitam di sini. Ini yang di blackout cuma tengahnya doang. Bagian ininya tuh masih sewarna body. Antenanya masih pakai model pole seperti itu ya. Ini antenanya kayak gini, belum ada defogger. Terus bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau dari belakang ini sebenarnya kita cuma tinggal kasih krum, ganti warna gitu, orang nggak akan ngira bahwa ini adalah sebuah Toyota Limo. Bisa dikira Vios. Tapi kalau Vios, dia tuh bagian belakang sini tuh ada high mounted stop lampnya. Jadi ada lampu rem di bagian sini. Yang ini nggak ada. Terus bagasinya kalau kita buka ya, seperti ini tampilannya. Ini tuh masih cukup rapi. Jadi biasanya kalau X-Taxi lainnya tuh ya karpet-karpet ginian itu udah nggak ada gitu ya. Kalau taksi Bluebird itu dikasih 2 besi seperti itu biar lebih aman. Jadi nggak bisa orang masuk dari bagasi sini. Nah, paling ini aja nih. Ini karet-karet di bagasi sini udah ada beberapa yang getas. Sama ini agak sedikit lepas. Ya maklum lah ya, mobil dipakai naksi kan. Dan kilometernya pun juga agak lumayan nih. Ini kalau nggak salah kilometernya 312 ribuan. Nanti kita lihat sendiri aja ya. Terus emblemnya, ini ada tulisan Limo di sini. Emblemnya tuh udah agak-agak jelek, tapi nanti gua copot aja ya. Sekarang kita masuk ke dalam lewat sebelah kanan. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam mobil ini. Hal pertama yang gua rasakan adalah baunya.
Karena waktu pertama kali gue ngeliat mobil yang masih benar-benar masih penuh lumpur, itu baunya luar biasa banget. Pas kita masuk dalam mobil ini baunya sudah normal. Ya memang baunya masih ada bau rasa taksinya, tapi yang penting bukan bau-bau rasa mobil bekas banjir. Kalau mobil bekas banjir itu baunya luar biasa. Ini baunya cuma sekedar bau taksi lah, bau mobil capek. Terus dashboardnya ini sama persis seperti Vios atau Limo yang generasi ini ya, generasi 3 ya. Kalau generasi 4 yang Joker itu kan udah beda bagian konsol tengahnya. Ini masih sama persis, bahkan bagian sininya ya. Kalau misalkan yang Vios atau Limo generasi 2 itu kan dibikin hitam banget ya. Ini enggak, ini masih dikasih aksen silver. Sama bagian tengahnya ini dikasih kayak piano black tapi dikasih kontur. Sampai ke sini, sampai ke sini. Jadi kelihatannya bagus. Ini nanti kita tinggal bawa ke AutoNet Care, semuanya jadi bersih lagi. Sama mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa dibetulin gitu. Kayak misalkan di dashboard sini kayak ada bekas-bekas cakaran ya. Nggak tahu kenapa bisa bekas cakar ya. Kayaknya supirnya nyakar-nyakar begitu mungkin nggak sih. Sama ini ya, door trim ya. Ini sama persis seperti Yaris atau Vios. Cuma dia lebih sedikit mundur bagian armrestnya karena nggak ada power window-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur kaca gitu ya, itu mesti kita kayak gini nih. Kita putar sendiri seperti itu. Sama untuk spionnya gitu ya. Dia tuh spionnya memang nggak ada electric mirror-nya. Bisa diatur dari sini. Begitu pula yang sebelah kiri, dia bisa juga. Terus setirnya, gue yakin nih, yang namanya mobil capek, mobil jalan, pasti setirnya itu udah pada grepes-grepes. Nah, sama sellernya kemarin, Mas Dian itu dikasih kulit seperti ini, dilapis lagi. Tapi memang nggak begitu rapi sih. Jadi meskipun mobilnya capek gitu ya, ini pas kita pegang setirnya, ini rasanya tuh masih enak. Ingat gak yang kemarin tuh yang Etios ya, pas pegang setirnya pertama kali belum diganti tuh kayak oh gitu, kayak gimana gitu ya. Ini setirnya sekarang dipegang tuh enak gitu. Dan ini udah termasuk dari paket 54 juta itu, bukan mesin nambah. Ini speedometernya bentuknya sederhana sekali, warnanya biru, termasuk MID-nya juga latar warnanya itu biru. Ini bensinnya kebetulan habis merah, ini kilometernya 312.000. Setirnya sendiri dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Dan di Limo generasi ketiga ini dia dapat airbag kanan dan kirinya. Ini kiri dapat loh nih. Jadi airbagnya udah lumayan, udah dapat 2. Biasanya kan airbag tuh dihapus ya. Tapi dia belum ada namanya anti-lock braking system. Jadi ABS-nya masih belum ada. Nah, AC-nya ini juga masih putar-putaran biasa, tapi kita dapat arah ventilasinya mau kemana gitu ya. Sama bisa diatur ke kaki atau ke depan. Ada nih ininya nih. Terus di sini ada colokan 12 volt. Ini transmisi manual seperti ini ya. Oke. Transmisinya juga masih enak. Koplingnya juga oke. Nggak seret ya. Ini rem tangannya di bagian sini. Ini mesti di setel lagi. Menurut gua agak sedikit tinggi. Dan kursinya ini jauh lebih enak dibandingkan dengan yang Etios. Ini kursinya masih lebih proper dan ada headrestnya. Biasanya kalau mobil X-Taxi itu kan karena dibikin sangat-sangat murah gitu ya. Ini dibikin nyambung ya. Tapi ini beda. Ini bisa diatur ketinggiannya ya. Bisa diatur, nice. Jadi untuk Limo generasi ketiga ini, kalau soal kenyamanan, posisi duduk itu sih menurut gue enak ya. Beda sama yang generasi kedua yang lebih minim featuresnya. Ini featuresnya lebih banyak, bahkan sudah ada airbagnya. Di sini ada ruang penyimpanan yang sebelah kiri besar, sebelah kanannya kecil. Udah, sekarang kita ke belakang. Yuk. Nah sekarang kita masuk ke dalam interior mobil ini ya. Nah, Limo itu beda banget dibandingkan dengan Etios di bangku belakangnya. Karena lihat dong. Bangku belakangnya tuh lega banget. Terus juga headroomnya juga masih lumayan. Dan juga kursinya ini jauh lebih enak. Kalau Etios kan duduk di belakang tuh nggak banget ya. Ini tuh masih enak. Kursinya juga empuk ya. Buat disandarin juga oke. Headrestnya ini di tiap baris tuh ada gitu. Di tengah pun ada, di sini ada. Dan kursinya ini cukup empuk. Walaupun dia pakai kulit sintetis yang agak licin ya. Ya khas taksi ya. Ini tuh cukup enak lah. Jadi kalau dibandingkan dengan Etios, kalau kita disupirin, ini jauh lebih enak. Makanya gue nggak heran kalau misalkan orang yang udah naik taksi Etios, habis itu naik taksi yang Limo, pasti dia akan pilih yang taksi yang Limo. Karena di belakangnya jauh lebih enak. Iya, jadi ini sekarang kita udah ada di dalam Limo X Taksi. Iya, rasanya gimana? Rasanya persis sama kayak taksi Limonya Bluebird ya. Suara berisik-berisik road noise-nya persis gitu kan. Terus juga bantingannya tuh yang lebih keras dibandingkan dengan Limo yang generasi 2 itu sama persis. Tapi so far mobilnya sih masih enak ya, nggak ada komplain ya. Artinya kayak kakinya nggak bunyi gitu ya. Paling di belakang katanya ada bunyi sedikit, tapi gua nggak begitu ngerasain ya. Nggak tahu, mungkin
kemarin ada barangnya udah dipindah kali, makanya belakangnya bunyinya tuh hilang. Terus ini mesinnya itu masih enak banget sih, engine mounting masih bagus, masih halus mesinnya. Dan memang mobil-mobilnya taksi biru itu rata-rata emang engine mountingnya bagus sih, nggak ada yang getar-getar gitu ya. Remnya juga masih enak, terus transmisinya juga masih oke, tarikannya juga masih oke. Tuh. Koplingnya juga enteng, ya nggak ada komplain lah. So far so good, semuanya masih bagus. Ya, dan jujur aja, setelah direstorasi seperti ini ya, meskipun belum dibersihkan detailing secara mendalam gitu kan, karena kalau kita mau detailing lagi itu kan nunggu lama ya, 4-5 jam. Kita kan nggak mau lama-lama gitu, mau langsung jalan aja tadi kemarin. Makanya juga kayak ini masih ada coklat-coklatnya gitu kan, bekas banjir. Tapi so far happy sih, tinggal dibawa ke AutoNet Care semuanya langsung beres. Yoi. Terus juga satu hal yang gue suka dari mobil ini ya, ini meskipun mobil ekstraksi kan biasanya kan setirnya udah bopak ya, ini tuh dikasih kulit lagi, sehingga pas kita bawa jalan seperti ini itu enak sih, nggak bikin apa namanya tuh rasanya tuh kalau yang udah tua tuh mobil udah bopak-bopak gitu setirnya dipegang kan nggak enak ya, ini rasanya masih enak gitu. Jadi meskipun bekas banjir gitu ya, kalian beli harga 54 juta itu bener-bener udah ready buat dipakai jalan, udah nggak ada perbaikan-perbaikannya lagi sebenarnya. Tapi yang namanya mobil jalan ya, udah 500.000 kilometer yang punya Mas Wahid gitu, kalau dipakai jalan so far sih baik-baik aja, tapi pasti ada part-part yang udah mengalami kausan setelah kita pakai berapa ribu kilometer lagi. Yang namanya juga mobil bekas kan. Terus juga bau dari mobil ini setelah kita pakai lama, ini baunya sih bukan bau mobil ex banjir, tapi bau mobil ex taksi. Dimana bau ex taksi itu menurut gue sih nggak enak. Jadi kalau misalkan kalian pengen enak, mungkin harus detailing lebih dalam lagi. Terus juga dikasih pewangi kali ya. Ini belum pakai pewangi sama sekali nih mobil. Tapi so far sih suka sih gue sama ini mobil. Sama Etios yang kemarin, ini sih jauh lebih layak ya, meskipun dia bekas ex banjir. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Dengan harga 54 juta rupiah termasuk restorasinya dari sana gitu, gue puas banget ya. So far mesin kayak kaki, rem, semuanya masih bagus. Memang kalau misalkan kalian ngambil kayak gue, belum sama paket detailingnya yang gratis, ya itu kondisinya kayak tadi yang gue liatin. Harusnya kalau udah detailing bakal lebih bagus lagi. Nah, nanti kita akan masukin ke AutoNet Care, tapi sebelum ke AutoNet Care, kita mau oprek-oprek dulu mesin dan kawan-kawannya. Karena gue pengen ubah mobil ini dari mobil manual menjadi mobil matic. Kalian penasaran kan seperti apa kalau mau jadi matic? Jangan lupa untuk like dan subscribe, jangan lupa juga buat nyalakan lonceng, karena nanti kalau misalkan ada video baru tentang mobil ini, akan langsung masuk ke HP kalian jadi notifikasi. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!